Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heaven Frederica dengan nomor NIM 12210193089, jurusan Pendidikan Bahasa, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Baik, teman-teman tentunya sudah tahu apa itu pentingnya pendidikan bagi bangsa dan tanah air. Di Indonesia, pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak melakukan diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan nilai kemajemukan bangsa. Tujuan pendidikan akan menentukan keberhasilan pada proses pembentukan pribadi manusia. Tentunya diimbangi dengan unsur-unsur dalam pendidikan. Pendidikan nasional sendiri bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Oke teman-teman, kita akan memakai KD 3.4 pengetahuan, yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Dengan kompetensi inti, merinci bagian-bagian dalam teks pidato persuasif, menunjukkan hubungan antar bagian dalam teks pidato persuasif, menentukan ciri kebahasaan teks pidato persuasif, menjelaskan pemakaian kata-kata emotif, kata serapan, kata benda, pembendaan, dan kata kerja. Kemudian menemukan kesalahan pemakaian kata sapaan dalam teks pidato persuasif. Oh ya, maaf ya teman-teman, itu ada sedikit typo, itu bukan kompetensi inti melainkan indikator ya. Mohon maaf. Oke teman-teman, ketika kita menjadi pendidik nanti, kita tentunya harus sudah merencanakan proses pembelajaran yang akan kita pakai nantinya. Oke, sesuai KD yang sudah kita tentukan tadi, maka di sini di pertemuan pertama yaitu siswa setelah membaca teks model pidato persuasif, peserta didik dapat yang pertama mengelompokkan teks pidato persuasif menjadi perbagian berdasarkan isi dari tiap-tiap bagian teks tersebut, menjelaskan hubungan antar bagian dalam teks pidato persuasif tersebut. Kemudian yang terakhir ada menentukan ciri kebahasaan yang membedakan teks pidato persuasif dengan teks lain. Oke, jadi dasar-dasar dari teks pidato persuasif tersebut kita ulik bersama siswa. Kemudian pada pertemuan kedua, siswa dapat mengidentifikasikan kata kerja, kata benda, dan kata sapaan dalam teks pidato persuasif. Kemudian siswa dapat membuat kalimat dengan kata-kata yang menjadi ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Untuk pertemuan ketiga, siswa dapat menunjukkan kesalahan pemakaian ejaan dan tanda baca pada teks pidato persuasif, memperbaiki kesalahan pemakaian ejaan dan tanda baca pada teks pidato persuasif. Kemudian yang terakhir ada memperbaiki kesalahan pemakaian kata sapaan pada teks pidato persuasif. Kemudian ada KD keterampilan dengan 4.4 menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan, dengan indikator menentukan tema dan konteks pidato persuasif, menulis argumen untuk mendukung gagasan dalam teks pidato persuasif, menulis teks pidato persuasif, dan menyajikan pidato persuasif dengan teknik yang tepat. Oke? Pertemuan pertama yang harus dilakukan siswa yaitu menentukan tema pidato persuasif berdasarkan problema yang diberikan oleh guru. Kemudian menulis paragraf gagasan dan pesan sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Menulis paragraf argumen untuk mendukung gagasan yang akan disampaikan pada teks pidato persuasif. Pada pertemuan kedua, siswa dapat menulis rencana teks pidato persuasif berdasarkan tema yang telah ditetapkan sebelumnya, merevisi kesalahan argumen dan tata tulis pada rencana teks pidato persuasif yang telah dibuat, kemudian menulis teks pidato persuasif. Oke, pertemuan ketiga yaitu melakukan pidato persuasif dengan intonasi, mimik, dan gestur yang tepat sesuai teks telah disusun sebelumnya. Kemudian memberikan penilaian dan masukan atas penampilan pidato temannya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke materi teks pidato persuasif. Ciri-ciri kebahasaan pidato persuasif yang pertama adalah kalimat aktif, kata tugas, kosakata emotif, kosakata bidang ilmu, sinonim, kata benda abstrak, dan pembendaan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pidato persuasif, yaitu membujuk demi konsistensi, membujuk demi perubahan-perubahan kecil, membujuk demi keuntungan, membujuk demi pemenuhan kebutuhan. Kemudian yang terakhir ada membujuk berdasarkan pendekatan-pendekatan gradual. Nah, yang terakhir ada cara mengatasi rasa takut ketika berpidato, yaitu yang pertama, kuasai materi, lakukan persiapan dengan baik dan lawan dengan tindakan. Baik, itu dia penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya mudah dipahami dan bisa diterima. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.